ada lagi manfaatnya jalankan dzikir sir dan sirul asrar untuk bertemu Allah. Manfaatnya di saat kita meninggal. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan ngaji Ma'rifatullah tasawuf, walaupun dengan suaranya saja sudah mendamaikan hati kita dan bikin hati kita sabar. Kiai Haji Mukhlason Rosyid, saksikan yang satu ini. Guys, jumpa lagi dengan Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita tetap memegang teguh dzikir sir dan sirul asrar. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, Allah tidak akan ingkar janji dan Allah akan menjemput orang soleh dan soleha. Orang soleh dan soleha yang mana? Yang melakukan dzikir sir dan sirul asrar. Semua kegiatan adalah yang maha hidup yang ada. Makhluk tak mampu apa-apa. Kalau masalah memandikan orang meninggal atau memandikan mayit, sudah lebih dari 5 lah. Dan kalau menuntun di saat sakratul maut, sudah lebih dari 3 lah. Dan di saat menyaksikan orang meninggal sudah gak bisa dihitung lagi, apalagi menyolati sudah gak bisa dihitung lagi lah. Gak tahu berapa, sudah lupa. Yang gak pernah saya jalani adalah memang belum pernah memasang kain kafan pada mayat, pada seseorang yang meninggal. Memang itu tugasnya Pak Mudin, bukan tugas pembantu-pembantu seperti itu, bukan. Paling hanya membantu menjahit seperti itu. Belum pernah mengkafani, belum pernah. Guys, di saat orang soleh atau soleha meninggal, itu ada malaikat turun. Jangan memandang malaikatnya yang turun, tapi pandanglah kalau kita sudah melakukan dzikir sir bahwa semua adalah yang hidup. Jadi yang menjemput roh adalah Allah sendiri turun ke bumi, menjemput. Sebenarnya kalau kalian nanti dikasih keajaiban bisa melihat nurut iline banyu aja, kalau di kasaf, di muka safa, kalian bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata. Ya wis, itu memang lelakon. Gini guys, di saat manusia itu meninggal, ada versi katanya roh ada yang keluar dari mulut dan roh ada yang keluar dari ubun-ubun. Itu sebenarnya bagaimana guys? Mohon maaf apabila salah ya. Kalau menurut versi nanti kalian di muka safa, mungkin kalau ditunjukkan sama yang maha hidup, kalian pasti akan tahu bagaimana prosesnya. Kok kenapa ada orang yang melakukan dzikir sirul asrar, meninggalnya dengan mesem, tidak dengan mangap gini. Seperti itu ceritanya, seperti ini guys. Ini yang dimaksud. Roh itu tidak akan tersesat, tidak akan kesasar karena dijemput sendiri sama Allah. Jangan mandang malaikat yang turun, tapi
yang maha hidup yang turun. Gitu. Kalau kita sudah melakukan dzikir sirul asrar, bahwa kita yakin bahwa semua kuasanya yang hidup, insya Allah akan dijemput sama yang hidup. Seperti itu. Jadi di saat meninggal itu sebenarnya keluar dari ubun, guys. Gini, keluar dari ubun itu hanya ditadai gini loh, secara halus. Habis itu dikasih baju kan kapan, terus dibawa ke langit, gitu. Dibawa ke langit, ke atas. Langit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sana setiap kali langit ada pertanyaan di situ. Setiap kali langit gini. Kalau dijabarkan ya seperti ini. Siapa itu ya Rob? Hambaku. Langit 1. Langit 2 juga tanya, siapa itu ya Rob? Hambaku. Siapa itu ya Rob? Hambaku. Sampai ke langit 7. Lah di situ tidak akan tersesat di langit keberapa. Karena yang menjemput adalah yang maha hidup, yaitu Allah. Seperti itu. Jadi ditampani gini, secara halus, tidak terasa. Makanya ada yang meninggal, itu mesem. Dan itu pada kenyataannya kok ada yang mangap dari mulut dikeluarkan. Karena gini, itu sudah waktunya, dia itu nggak mau keluar karena ketakutan. Karena apa? Nggak pernah dzikir sir, nggak pernah dzikir sirul asrar. Jadi ruh itu ketakutan, mau keluar nggak berani, mau keluar nggak berani. Akhirnya apa? Dipaksa keluar dari mulut, dicabut, jos gitu. Karena dipaksa keluar dari mulut, makanya mulutnya ada yang membuka gini, seperti itu. Itu biasanya orang yang tidak pernah dzikir di dalam hati, tidak pernah mengakui dan selalu mendoakan yang maha hidup. Ini kisah nyata ya, cerita kisah nyata ini ya. Kakeknya nyonya saya, kakek nyonya saya itu dia nggak pernah sholat 5 waktu, nggak pernah, jujur nggak pernah sholat 5 waktu, tapi dia sholat di hati, wirid di hati, tapi nggak tahu dulu yang namanya itu dzikir sir atau dzikir sirul asrar. Yang jelas dia berwirid di dalam hati. Yang diingat sama istri saya, sama anak-anaknya, itu di saat gini. Di saat matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu sekitar mau adzan maghrib ya. Mau adzan maghrib, menghadap kiblat seperti ini. Menghadap kiblat seperti ini, menghadap kiblat. Dan apa yang diucapkan? Gini yang diucapkan. Gini, sing urip, sing gawe urip, sing gawe bengi bumi, nyun pangampunten dosa kula. Seperti itu. Begitu juga dikala menjelang subuh. Menjelang subuh kan sudah kelihatan siang ya. Itu berdoa juga mbak itu gini. Sing urip, sing maha urip, sing gawe bumi padang, nyuwun pangapunten dosa-dosa kula. Seperti itu. Memang benar orang yang melakukan dzikir sirul asrar mengakui bahwa yang maha hidup, yang kuasa, yang melakukan yang maha hidup, itu ternyata di saat meninggal itu kakek itu ya, kakek itu kakinya itu mulai
tekuk lutut itu. Nah, dari tekuk lutut itu sudah dingin semua. Dingin sekali sudah, badannya dingin. Tapi dia masih minta gini. Tolong putuku, tolong anakku, celukno Yai Satibi, seperti itu. Dan memang kalau kita sudah dekat dengan Yang Maha Hidup, kita akan tahu kapan kita akan meninggal, akan diberitahu sama Allah. Memang seperti itu. Itu kakek itu sangat nyata sekali. Dia sebelum meninggal itu, padahal kakinya itu dari tekuk lutut itu sampai ke bawah, itu sudah dingin. Tapi dia masih bisa tiduran berbaring, tangannya gini tapi sewantai gini. Ya masih gini-gini. Kayak ada nyamuk lewat gitu, gini. Terus dia pesan, tolong panggilkan Yai Satibi gitu. Saat itu dipanggil lah Yai Satibi. Terus begitu 10 menit kemudian Yai Satibi datang. Mbak ini matur, Yai tolong aku disempurnakno, ngoten. Ternyata disempurnakno, dia itu ditata gitu loh. Dipannya itu ditata. Jadi menghadap ke kiblat. Tidur melurus tapi menghadap ke kiblat. Seperti itu terus Mbak itu bilang gini. Kula sampun siap. Terus Yai Satibi apa? Baca surat Yasin. Dibacakan surat Yasin. Terus sampai sempat berpesan gini. Anak-anakku putu-putuku wis ngumpul kabeh ta. Seperti itu sampean. Gitu loh. Bahwa di situ dia itu sampai di saat setelah bacaan surat Yasin itu selesai, langsung dia itu sudah sendakep gini, sudah memejamkan mata dengan ketawa mesem gini. Dengan mesemnya. Jadi mulut ini tidak terbuka sama sekali, guys. Ini kisah nyata, seperti itu, guys. Jadi memang ada orang yang meninggal itu dengan cara mesem, bukan dengan cara mulutnya mangap, bukan. Mesem itu sebagai bukti bahwa orang yang melakukan dzikir sirur asro mengakui bahwa semua yang dilakukan oleh makhluk adalah karena yang menggerakkan adalah Yang Maha Hidup. Itu ruhnya akan keluar dari ubun-ubun, bukan dari mulut lagi. Pada kenyataannya di saat meninggal itu mesem dan ada yang tutup mulut, seperti itu. Berbahagialah kita yang selalu melaksanakan dzikir sir dan sirur asrar dan mengakui bahwa semua kegiatan yang melakukan hanyalah Yang Maha Hidup, Rabb, yaitu Allah, bukan kita hanya makhluk tak mampu apa-apa. Semoga kita selalu menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, itu cerita sekelumit kisah nyata. Saya sudah menemukan 2 kali orang yang meninggal itu dengan cara mesem dan tutup mulut, nggak terbuka. Jadi mesem seperti orang ya manis wajah, seperti itulah pokoknya. Seperti itu. Jadi sudah 2 kali saya menemukan. Jadi mudah-mudahan semoga kita semua yang melakukan dzikir sirur asrar, insya Allah janji Allah seperti itu akan dijemput sendiri sama Allah yang Maha Hidup. Allah tak akan ingkar janji.
dan Allah selalu menepati janjinya. Seperti itu guys. Mudah-mudahan kita sampai muka safa dan sampai mutajali dan sampai benar-benar bertemu Allah. Bertemu Allah sebelum meninggal dan bertemu Allah setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal sudah bertemu Allah, insya Allah di saat meninggal kita tetap akan bertemu sama Allah. Dan jangan berharap kalau sebelum meninggal kita tidak ada niat untuk bertemu Allah, saat meninggal pun tidak akan pernah berjumpa atau bertemu sama yang maha hidup, yaitu Allah. Seperti itulah cerita sekelumit yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya gini, apabila kita, yang pertama itu apabila kita jauh dan tidak pernah berzikir, zikir sirul asrar, tidak pernah mengakui bahwa yang maha hidup yang melakukan, kita masih egois seperti itu. Saat meninggal, yaitu rohnya nggak mau keluar dari jasad, sehingga akan diangkat lewat mulut, yaitu ditarik, sehingga meninggalnya dengan cara mulut terbuka. Yang kedua, apabila kita menjalankan zikir sirul asrar, kita selalu ingat pada yang maha hidup dalam keadaan apapun, dalam keadaan kegiatan apapun. Apa yang kita lakukan selalu diibadahi, selalu yang melakukan hanyalah yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah meninggalnya diberitahu sama Allah, diberitahu sama yang maha hidup, dan dengan setulus hati Allah akan membimbing kita. Semoga dengan meninggal husnul khotimah, yaitu mesem. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya sampaikan salah, itu adalah pengetahuan dari Alex sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang saya sampaikan itu kalian anggap benar, itu merupakan yang maha hidup yang membimbing kita. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.